gawean. Nah, untuk efisiensi waktu saya akan berikan sepenuhnya kepada Pak Yakin untuk membahas seputar praktik ini dan apa sumbangsih pemikiran dan sumbangsih riset Pak Yakin terhadap spektrum keilmuan sosial humaniora pada umumnya yang juga membahas hal yang sama. Sebutlah misalnya Peter Berger atau sebutlah misalnya itu sosiolog yang dulu sempat saya lupa namanya ya, itu jadi Hefner ya, Robert Hefner, yang juga membahas hal yang sama. Makukuat juga membahas mulut juga dalam konteks praktik ritual di Jawa dan memperlihatkan kesalahan sosial. Mungkin Pak Yakin nanti akan ada irisan-irisan teoritis dan metodologis yang hampir mirip dengan para peneliti sosiologis tersebut. Oke, saya pasrahkan sepenuhnya kepada Pak Yakin untuk untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Silakan Pak Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua LP3M Dr. Fawaid, seluruh pengurus bagian penelitian, bagian riset dan penerbitan, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Ya, halo Pak Yakin. Suaranya terputus. Pindah ke rumahnya Fawaid, Bayin. Sabar Ustadz, sabar. Sabar, ini sudah sabar ini. Ini kan ya. Sudah. Sudah, saya ulang kembali Pak ya. Ya, silakan. Oke. Satu. Oh, matikan suara. Oh, jangan deh. Saya mulai Pak Fawaid ya. Silakan Pak Yakin. Sorry, saya ngambil catatan tadi. Begini. Ini kok orang ya? Sabar. Enggak apa-apa. Enggak mau lihat materi. Oh iya dah. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya ada gangguan. Yang saya hormati seluruh peserta yang barangkali agak terganggu karena ada masalah gangguan teknis. Ya, mudah-mudahan bisa ikut mengikuti dengan baik. Biasa itu Saya langsung masuk ke pembahasan materi.
Jadi ini berbicara tentang konstruksi Islam dan tradisi lokal di Pulau Bawean. Begini yang perlu saya hantarkan dulu tentang konstruksi Islam begini. Jadi sebelum masuk tentang Maulid ini, Bawean itu adalah salah satu pulau kecil di Jawa Timur. Barangkali ada yang belum tahu. Jadi Bawean itu adalah pulau kecil terpencil di Jawa Timur, pas di Kabupaten Gresik. Dia terdiri dari 2 kecamatan, yang mana asal-usul penduduknya, masyarakat Bawean itu dari berbagai etnis dan dari berbagai kultur. Perlu saya sebutkan yang pertama misalnya ada etnis Madura, ada juga etnis Jawa, ada juga etnis Sulawesi, Flores, Bugis. Kemudian ada juga suku Mandar di Bawean. Kemudian ada juga suku dari Melayu, Sumatera Selatan, Palembang. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya Bawean itu adalah masyarakat yang mana penduduknya terdiri dari berbagai unsur etnis. Yang mana masing-masing etnis itu kemudian datang membawa budayanya masing-masing. Itu yang pertama. Artinya apa? Masyarakat Bawean itu sebenarnya masyarakat yang kompleks. Dari segi populasi, dari segi kependudukannya, dari unsur yang berkontribusi sehingga menjadi Bawean. Yang kedua, dari aspek penyebaran Islamnya juga. Jadi Islam yang di Bawean itu ada Islam yang dari Jawa juga ada, Madura juga ada, kemudian dari Sulawesi juga ada. Sehingga corak keislamannya masyarakat Bawean itu juga berwarna-warni. Nah, sehingga nanti akhirnya, makanya dari sisi ini penting kiranya kita meneliti masyarakat Bawean yang begitu kompleks dari aspek tadi itu kultur, budaya, dan termasuk penyebaran Islam yang masuk ke Bawean, sehingga Bawean itu memiliki corak tersendiri. Kalau dikatakan Bawean itu apakah Madura, saya dengan tegas bukan. Apakah Bawean itu Jawa? Bukan juga. Apakah Sulawesi? Juga bukan. Apakah dia Melayu? Bukan. Nah, pada di tengah-tengah itu, masyarakat Bawean itu memiliki tradisi merantau. Merantau ke berbagai penjuru, terutama ke daerah Malaka sana, itu ada Singapura, Malaysia, Sumatera, Tanjung Pinang, Medan, dan seterusnya. Nah, tradisi merantau itu kemudian setelah pulang ke Bawean juga berkontribusi terhadap corak tradisi keislaman yang berkembang di Bawean. Nah, para pemirsa yang saya hormati, pada kali ini akan saya jelaskan lebih spesifik tentang tradisi yang paling besar di Bawean sebagai umat Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tradisi Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Bawean itu tidak hanya dilaksanakan di masjid, di musala, di langgar, di pondok pesantren, sampai TK, PAUD, madrasah, SD, semuanya mengadakan maulid dengan acara yang begitu besar, dengan corak tersendiri. Lah, corak tradisi ini, lah saya melihat penelitian tentang maulid yang dilakukan oleh para pakar hari ini, dan sebelum-sebelumnya, itu belum menyentuh kepada bagaimana masyarakat mengkonstruksi tentang tradisi Islam, khususnya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana misalnya Maulid Nabi secara dari aspek hukum. Maulid Nabi itu dikatakan bid'ah, haram, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah sayyi'ah, dan seterusnya. Ada dari aspek tradisinya. Tradisi coraknya yang di Madura seperti apa maulidnya. Kemudian juga dari aspek apa tadi juga banyak. Fenomena ini belum disentuh oleh para pakar sampai hari ini. Belum ada yang menyentuh tentang bagaimana masyarakat mengkonstruksi Maulid Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana konstruksinya, sehingga mereka itu masyarakat Bawean itu memiliki respon tersendiri terhadap Maulid Nabi, mulai dari bagaimana merayakannya, kemudian harus membawa apa. Di Maulid Nabi itu sendiri itu mengandung unsur apa, muatan apa, makna filosofi apa, sehingga Maulid Nabi itu tidak hanya dipahami sebagai sebuah tradisi semata, tetapi Maulid Nabi yang
ada di Bawean itu juga sebagai ruang sosial. Mungkin materi ini kemana ke materinya ini, Pak? Nah, sebentar Pak ya. Nah ini tadi tentang asal-usulnya ya. Yang kedua tentang media sosialisasi dan medan budaya. Sudah saya jelaskan tadi. Dan saya di sini menggunakan metode penelitian saya. Dalam meneliti ini menggunakan pendekatan sosiologis, ya, antropologis, etnografis juga. Artinya ingin melihat bagaimana masyarakat mengkonstruksi Maulid Nabi SAW sebagai sebuah tradisi. Kemudian bagaimana Maulid Nabi itu bisa bertahan di Bawean, khususnya di Bawean. Tentu di sana itu, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya itu ada media, ada legitimator. Supaya ini kita lebih mendekati pemahamannya. Jadi saya sebenarnya menggunakan teori yang digunakan itu teori tentang konstruksi sosial. Konstruksi sosialnya Peter Berger dan Luqman. Jadi bagaimana internalisasinya, bagaimana eksternalisasinya, kemudian bagaimana objektivasinya. Sehingga tadi yang saya katakan, dari unsur Maduranya ada, unsur Jawanya ada, Kalimantannya ada, unsur Sulawesinya ada, itu ketemu ternyata di masyarakat Bawean itu ketemu dalam sebuah tradisi yang namanya Maulid Nabi. Loh kok bisa, pertanyaannya sekarang bagaimana Maulid Nabi SAW itu kok bisa diresapi, kok bisa masuk, kemudian itu dianggap menjadi sebuah budaya tersendiri yang memiliki ciri khas. Padahal mereka itu memiliki latar belakang etnis, juga memiliki latar belakang tradisi yang berbeda. Nah, setelah mereka masuk ke Bawean, dari berbagai macam etnis tadi, lah ini kan mereka itu kumpul di Bawean. Mereka itu terjadi hubungan, interaksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang mana satu bagian dengan bagian yang lain itu saling berusaha untuk menyesuaikan. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling berusaha untuk menyesuaikan. Sehingga di situ terbentuklah semacam kontestasi, semacam pertarungan. Itu yang disebut dengan eksternalisasi sebenarnya. Pada dasarnya Maulid itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada, tetapi Madura ada, Jawa ada. Baca-bacaannya juga agak berbeda dengan di Bawean dengan di Jawa agak berbeda ya. Nanti mungkin perlu saya contohkan juga baca-bacaannya itu. Bunyi-bunyinya jadi Maulid bersanji yang di sana itu, di sini banyak Maulid tiba'i. Setelah terjadinya manusia ini yang berbeda-beda tadi itu, kemudian itu ketemu dalam satu ruang budaya. Dalam lokus budaya Bawean, masjid. Jadi lokusnya itu masjid. Tapi dalam suatu ruang budaya yang disebut dengan Bawean. Bawean itu sendiri sebenarnya pertemuan antara berbagai elemen yang tadi itu kemudian terjadi kontestasi. Sehingga di situ berbentuk pelan-pelan terjadi dialog, terjadi hubungan antara satu kelompok ingin menyesuaikan yang mana unsur Maduranya ada, Jawanya ada, Sulawesinya ada. Tetapi ya kan, pada sisi yang lain dia itu menghilangkan budaya yang Maduranya ada yang hilang, yang Jawanya ada yang hilang, yang Sulawesinya juga ada yang hilang. Sehingga ini mau dikatakan yang Melayunya juga, unsur Melayunya ada. Unsur Jawanya ada, tetapi dia bukan Melayu, tetapi dia bukan Sulawesi, dia bukan Madura, dan dia juga bukan Kalimantan, dan juga bukan Jawa. Nah ini yang disebut dengan saya, kalau di teori yang saya buat sendiri di sini, hubungan antar kelompok sosial masyarakat Bawean, mungkin di slide di hadapan para pemirsa sekalian, hubungan antar kelompok, latar belakang afiliasi, termasuk secara, makanya saya katakan di sini afiliasi ideologis. Karena penelitian ini, saya tidak mengatakan ini adalah unit analisisnya bukan kelompok,
Jadi untuk menjaga kehati-hatian, yang tadi dimunculkan kembali, jadi tentang interseksi. Kalau yang lain mengatakan interaksi, yang mengatakan kolaborasi, yang mengatakan ini mengatakan adalah akulturasi atau asimilasi, saya katakan di bawah yang tidak. Untuk di bawah yang tidak. Jadi itu yang saya mungkin kontribusi saya yang sebut yang tadi oleh Bapak Fawaid. Mereka itu memiliki latar belakang afiliasi organisasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, juga ada Syiah sebagian. Mereka itu bisa ketemu dalam ruang budaya yang disebut dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Termasuk latar belakang suku. Kalau dilihat dari sukunya berbeda, lihat dari organisasinya berbeda, afiliasi organisasinya juga berbeda. Tetapi kok bisa bertemu, titik pertemuan itulah, titik silang, titik tumpu itulah yang disebut dengan interseksi. Kenapa? Kenapa kok bisa bertemu? Artinya apa? Dari latar belakang yang berbeda bertemu pada titik tumpu yang disebut dengan mereka semuanya sama-sama agama Islam, mereka sama-sama menjadi bawahan, mereka sama-sama mengakui tradisi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik temu itulah yang disebut dengan interseksi. Interseksi antar berbagai latar belakang perbedaan agama, bukan agama, organisasi keagamaan ya, maupun latar belakang etnis. Apa mungkin perlu saya jelaskan ya di sini tentang prosesnya dulu Pak ya. Proses bagaimana mereka begini sebenarnya Pak. Dalam internalisasi itu, dalam teori internalisasinya Peter Gerbert itu begini maksudnya. Jadi orang itu sebelum melakukan Maulid Nabi menjadi sebuah budaya, pembudayaan atau pelembagaan itu, mereka sejak kecil sudah dibiasakan. Itu yang disebut dengan habitualisasi. Pembiasaan. Pembiasaan itu sejak kecil mereka itu diajari tentang maulid, ngangka-ngangka itu yang disebut dengan angkaan itu di bawahnya itu disebut dengan angkaan molot. Jadi bukan maulid ya namanya molot. Mereka di mana? Itu di Langgar ada, di madrasah ada, di pondok pesantren ada. Sosialisasi pertama dan utama sekali dilakukan ya di rumah-rumah karena di rumah juga sebagian ada yang mengadakan maulid Nabi. Tentang nilai-nilainya juga. Nanti kristalisasinya, makanya kristalisasi dari Maulid Nabi itu semuanya yang terbesar itu ada di masjid. Tetapi selain masjid ada di madrasah, pondok pesantren, langgar dan seterusnya. Itu kemudian mengkristal. Yang paling besar maulidnya itu makanya sebelum ada maulid itu di sana itu ada latihan-latihan bersanji, latihan tibaan dan seterusnya di langgar itu malam Selasa, malam Jumat itu mereka adakan. Mereka ngadakan. Dan kemudian ini kok bisa diakui oleh masyarakat bagaimana? Nah, ini kemudian di situ ada peran yang disebut dengan legitimator. Dari dalam teorinya Berger itu ada yang disebut dengan setelah habitualisasi. Habitualisasi itu bisa berjalan, pembiasaan itu bisa berjalan kalau di situ diiringi dengan ada legitimasi. Legitimasi itulah pengakuan dari agen-agen, kiai, ustadz, kepala sekolah, pengasuh pondok pesantren, ketua takmir, itu kemudian melegitimasi maulid Nabi tersebut. Sehingga maulid ini kemudian menjadi tetap survive, menjadi bertahan. Sampai hari ini. Nah ini yang disebut dengan legitimasi. Kalau proses konstruksinya Pak ya, ada eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sebenarnya internalisasi itu masuknya ya, memasukkan nilai bahwa Maulid Nabi itu penting, bahwa Maulid Nabi itu adalah cara kita bersyukur. Jadi orang masyarakat itu memaknai bahwa Maulid Nabi di bawah itu mereka itu bersyukur atas kehadiran Islam. Mereka merayakan, mereka gembira dengan adanya Maulid Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan Islam. Kemudian kegembiraan itu dicurahkan dalam bentuk maulid. Nah, sejak dini mereka dibiasakan melakukan ini. Itu namanya internalisasi. Penyerapan nilai-nilai dari masyarakat. Kemudian setelah mengeluarkannya bagaimana? Setelah mengeluarkan,
ini ternyata maulid sejak kecil yang saya lakukan sejak kecil begini. Ini eksternalisasinya. Tetapi ini kan nanti berbenturan dengan tradisinya orang Muhammadiyah, dengan tradisinya orang misalnya NU sendiri, dengan tradisinya apa orang Sulawesi, maulidnya orang Sulawesi, orang Madura, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera. Itu kan memiliki tradisi juga mereka itu. Nah, disitulah sebenarnya orang setelah memahami apa yang mereka serap dari apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat, setelah mereka serap ada proses generalisasi, setelah dikeluarkan di situ kemudian terjadi semacam pertarungan. Semacam pertarungan ini loh semestinya. Pertarungan ini kemudian membentuk sebuah tradisi yang hari ini disebut dengan Maulid. Apakah Maulid sama dengan Maulid Nabi? Tidak sama. Apakah sama dengan Mulu misalnya di Sulawesi, kemudian ada macam-macam lah istilah-istilah itu yang ada di Jogja, kemudian apa tradisi apa di Kalimantan itu sama Maulid Nabi juga, tapi bukan Maulid namanya. Itu memiliki rasa yang berbeda, memiliki warna yang berbeda. Ketika mengekspresikan itu dari berbagai macam kultur itu terbentuk di situ, sehingga membentuk yang namanya tradisi Maulid Nabi di Bawean yang disebut dengan Maulid. Nah, itu yang disebut dengan nanti pada tahap ketiganya yang disebut objektifikasi. Objektifikasi ini jadi apa yang sudah hadir hari ini, apa yang muncul hari ini yang dilakukan oleh masyarakat yang tampil hari ini, itulah yang sudah terlembagakan, yang sudah real di masyarakat, bentukannya dari berbagai macam etnis, kultur, dan afiliasi keagamaan yang tadi. Terus yang terakhir ini Pak ya. Oh, motif tindakan ya, motif tindakan. Kalau bicara motif begini Pak ya, motif tindakan ini Pak, motif tindakan dalam upacara. Jadi motif ini tergantung sebenarnya ya. Kalau saya bacakan, elit dan warga orientasi ideologi NU. Mengapa maulid? Maulid itu karena ajaran agama mendapat pahala bagian dari sunnah sebagai bentuk syukur atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhammadiyah ada yang menganggap bid'ah, perbuatan tidak ada dasar hukumnya. Tapi hasil karya masyarakat menghambur-hamburkan harta. Ada yang berpikiran begitu, sebagian ya, oknum. Saya tidak mengatakan ini organisasi. Saya tidak mengatakan organisasi karena penelitian saya ini unit analisisnya adalah individu, bukan organisasi tertentu, adalah individu. Warga yang orientasi ideologinya Muhammadiyah misalnya, merawat tradisi daerah dengan kerukunan bersama. Motifnya itu ternyata setelah saya lakukan penelitian itu beragam. Tergantung juga latar belakang pendidikannya. Ada yang karena ikut-ikutan kan begitu kan. Ada yang karena memang ingin dipuji orang ikut maulid, ada. Karena memang bawa berkat, ingin dapat berkat juga. Tetapi secara garis besar maulid Nabi, nah nanti ya kesimpulannya. Jadi maulid Nabi itu tidak hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi dia memiliki makna pendidikan, makna syiar, dakwah, dan juga bentuk syukur masyarakat dalam merayakan Maulid Nabi. Terus perbedaannya dengan penelitian lain, ada juga yang bertanya begitu, dari mana? Saya bacakan saja kesimpulannya Pak ya. Nanti mungkin kita berdiskusi saja nanti supaya lebih jauh pemahamannya, karena memang agak nggak beradaptasi dengan cara-cara begini saya ini berhadapan dengan laptop. Kesimpulan, upacara Maulid Nabi merupakan tradisi Mas Bawean dalam memperingati kelahiran Nabi SAW yang dilakukan setiap tahun. Upacara tersebut dikemas dalam rangkaian acara dan atribut budaya dengan memuliakan serta meneladani Nabi SAW. Peracaranya sebagaimana biasa, mereka itu membawa angkaan dan seterusnya ya. Itu bisa dibaca, ada persanjinya ya. Kemudian konstruksi maulid merupakan hasil interaksi dan akomodasi antara nilai Islam dan tradisi lokal. Jadi bentukan maulid hari ini yang ada maulid yang dibawain itu adalah hasil interseksi dan akomodasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Jadi maksud saya ingin mengatakan begini. Jadi tradisi lokal itu punya nilainya tersendiri. Orang luar yang masuk juga memiliki nilainya tersendiri. Tetapi itu kemudian nilai-nilai itu bertemu dipertemukan dalam sebuah ruang tradisi itu tadi, kultur space ya, ruang budaya yang disebut maulid. Di situ pertemuan antara nilai-nilai dan juga di situ ada akomodasi, ada titik singgung antara satu kelompok dengan kelompok yang lain sehingga membentuk sebuah tradisi maulid di Bawean.
Terus bagaimana penerimaan terhadap nilai lokal tersebut? Kok bisa bisa bertemu, Islamnya ada, lokalnya juga macam-macam yang berkumpul di situ loh. Dan itu karena mendapat legitimasi agama dan elit lokal. Jadi agama juga melegitimasi dengan dalil-dalil tentang bolehnya mengadakan maulid, walaupun sebagian yang mengatakan ada seterusnya. Di samping ada legitimasi agama, doktrin agama, juga ada legitimasi elit lokal. Sehingga maulid melembaga dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat legitimasi dari elit lokal dan legitimasi agama. Pertama, yang kedua, dalam mengkonstruksi upacara maulid ada 3 tahap. Mungkin ini bisa dibaca oleh para pemirsa. Tahap yang pertama adalah eksternalisasi. Pada tahap ini upacara maulid menjadi antara pencurahan nilai-nilai budaya dan agama yang diserap dari doktrin Islam. Seperti sedekah, bersyukur, zikir, ikhlas, beramal, dan membaca sholawat untuk mendapatkan barokah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pencurahan itu, pencurahan nilai-nilai. Yang kedua adalah tahap objektifikasi. Pada tahap ini maulid sebagai ruang tradisi kemudian dicurahkan kembali menjadi sebuah tindakan, ungkapan dan sikap yang jadi prinsip dan pedoman dalam kehidupan masyarakat guna harmonisasi antara sesama anggota masyarakat dengan alam dan Tuhan. Yang ketiga kesimpulannya, Pak. Hilang lagi ini, Pak. Maulid akhirnya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan simbolik agama, tetapi dia menjadi ruang sosial dan budaya yang menjadi media dalam menjalankan ajaran Islam, syariat, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Fenomena tersebut kemudian diobjektivasi melalui sikap sosial dan upacara maulid. Jadi maulid merupakan hasil dari dialektika teologis dan historis masyarakat bawayan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Keyakinan teologis masyarakat yang tercurah menjadi upacara maulid ini dilestarikan dan dipertahankan karena hubungannya yang fungsional antara keyakinan dan kebutuhan sosial. Jadi maksudnya begini, Pak. Fenomena maulid itu setelah terlembagakan dalam masyarakat itu, ternyata di situ ada unsur teologisnya ada, unsur sosiologisnya ada, unsur historisnya ada. Dialektika tersebut, ya kan? Hasil dialektika teologis dan historis masyarakat bawayan itu akan kebenaran Nabi SAW. Dan keyakinan teologis yang tercurahkan menjadi upacara maulid ini dilestarikan dan dipertahankan dalam hubungan yang fungsional antara keyakinan dan kebutuhan sosial. Artinya, ya masyarakat butuh kerukunan. Masyarakat itu butuh rukun, masyarakat itu butuh bersama, butuh beragama dan seterusnya. Kemudian dicurahkan dalam momentum yang disebut dengan Maulid Nabi SAW. Yang terakhir, tipologi. Jadi maksudnya dalam rumusan ini, tipologi masyarakat itu ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat. Karena memang ini dari penelitian yang ingin kami jawab. Dalam arti di masyarakat bawayan itu ada kasus sebenarnya, ada yang tidak ikut maulid, walaupun itu minoritas. Maulidnya juga pun berbeda, tidak disebut dengan molot, bukan mengadakan molot mereka itu. Saya sebut bukan molot karena memang cara-caranya berbeda. Mungkin hanya diadakan seminar, adakan pengajian katanya mau memperingati maulid, bukan molot. Ada sebagian begitu ya individu yang dari elit organisasi maupun ada yang afiliasi Muhammadiyah. Dan terakhir implikasi teoretiknya, Pak, ya. Singkatnya dari kesimpulan saya, Maulid Nabi bukan sebatas tradisi seremonial upacara keagamaan, tapi ia juga merupakan ruang sosial budaya yang memiliki orientasi historis, teologis, dan ideologis. Artinya, orang sudah bisa menebak bahwa kalau mengadakan molot begini, ini secara ideologi kemana? Itu ketemu sudah, Pak. Orientasi historisnya apa? Bahwa ya maulid ini juga ada perjalanan sejarah, juga ini adalah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada orientasi teologis, ya tentu maulid ini juga dilakukan karena berdasarkan keyakinan agama, keyakinan karena doktrin Islam bahwa kita itu sebagai umat Nabi meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Selanjutnya,
pembudayaan dan pelembagaan tradisi mulut yang dilakukan melalui pembiasaan sejak dini dengan legitimasi adat lokal melahirkan budaya yang sakral. Upacara mulut bawean dikonstruksi masyarakat tidak bercorak giruni Islam, juga bukan kejawen, tetapi merupakan konstruksi tradisi Islam lokal yang berpros pada masjid sebagai medan budaya. Medan budaya yang mempertemukan berbagai segmen masyarakat yang pada gilirannya menghasilkan budaya yang khas. Jadi berporos kepada masjid. Yang kedua, interaksi antar warga tidak hanya melahirkan kolaborasi nilai-nilai Islam dan budaya, tapi juga kolaborasi identitas kultural. Jadi yang disebutkan tadi itu dengan berbagai macam etnis yang masuk itu, tidak hanya melahirkan kolaborasi nilai-nilai Islam dan budaya, tetapi juga kolaborasi identitas kultural. Kolaborasi nilai-nilai sosial keagamaan merupakan hasil interseksi pembedaan latar belakang budaya, golongan dan orientasi ideologis yang bertumpu pada titik silang budaya yang berbasis teologis. Jadi titik temunya sebenarnya berbasis pada teologis. Sama-sama Islam bertemu pada tradisi masyarakat yang disebut dengan bawean. Mereka mengadakan ini tentu ingin mendapatkan syafaat, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Yang terakhir, terbukanya akses bawean ya dengan dunia luar melalui dukungan tradisi merantau masyarakat bawean yang sudah mengakar, mempercepat terjadinya perkembangan dan perubahan kebudayaan, sehingga penyebaran budaya tidak hanya datang dari masyarakat luar, tapi dari masyarakat lokal yang terpengaruh budaya luar, sehingga menjadi masyarakat yang lebih terbuka, inklusif, dan dinamis. Maksudnya, jadi masyarakat bawean itu lebih egaliter ya. Ada yang mengatakan lebih egaliter. Kenapa? Karena mereka itu banyak yang masuk ke sana. Ada yang dari Jawa, ada mereka bertemu. Jawanya dibuang juga, dihilangkan. Ada yang bawean, yang bahasa Jawa ada. Yang Madura semua banyak, tapi Maduranya agak berbeda. Eson-eson gitu ya. Lah, ini saya pikir ini dulu Pak Fawid, suara saya apa kedengaran atau tidak. Lain terakhir itu dokumentasinya itu maulidnya itu gawat kan. Maulidnya itu gawat. Kira-kira yang di dunia yang sekarang seperti itu maulidnya insya Allah tidak ada ini. Terlalu gawat sudah. Jadi itu saja mungkin kesimpulan dari saya bahwa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi dia merupakan ruang sosial, ruang budaya yang memiliki orientasi teologis, orientasi ideologis, dan orientasi historis. Maulid Nabi molot di bawean bertahan karena pembiasaan dan mendapat legitimasi dari elit lokal. Di situ merupakan titik tumpu antara berbagai macam etnis, budaya, berbagai macam organisasi dan golongan, kemudian bertemu dalam ruang budaya yang disebut dengan Pulau Bawean dalam sebuah tradisi karena persamaan teologis sehingga bertemu dalam yang berporos kepada masjid. Sehingga Maulid Nabi hari ini di Bawean itu merupakan acara keagamaan yang paling besar, yang paling berpengaruh dan paling mendapatkan respon yang paling besar dari masyarakat. Sehingga bisa dipahami bahwa Maulid Nabi juga tidak hanya sebagai kegiatan saja agama, tetapi dia juga kegiatan yang berorientasi ideologi, berafiliasi kepada ideologi tertentu. Terima kasih, barangkali itu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan teori sebelumnya yang sudah saya bantah banyak, semua para teoretisi sebelumnya sudah saya bantah semua. Pengkaji-pengkaji Islam Nusantara ini yang disebut dengan tadi itu ada Pak Nursam juga, Prof Nursam, kemudian Makwat, kemudian siapa tadi itu Götz dan seterusnya, itu sudah saya bantahan saya di implikasi teoretiknya, dan ini adalah temuan yang agak berbeda menurut saya. Silakan mungkin nanti bisa dipertajam Pak Fawaid. Mohon maaf agak mungkin kurang sistematis dan seterusnya, tapi insya Allah saya usahakan sistematis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yakin. Sebelum saya buka pertanyaan ke teman-teman yang lain ya, mungkin kita bisa ngobrol sebentar Pak Yakin. Mungkin dari nanti teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini bisa sambil lalu mau
mencari-cari pertanyaan yang nanti bisa diajukan ke Pak narasumber kita saat ini. Oke, saya ingin ke materi yang berkaitan dengan internalisasi dan eksternalisasi, sekaligus subjektivasi. Di sini ada 3 momen di mana maulid dipraktikkan atau bekerja sebagai satu ruang sosial. Ada proses eksternalisasi di mana mulot, mungkin kalau kita menggunakan bahasa Giddens, membentuk struktur. Eksternalisasi itu kan bagaimana mulot membentuk struktur masyarakat, maksudnya menstrukturasi sifat individu masyarakat Bawean agar punya keyakinan bahwa mulot adalah sesuatu tradisi yang harus dipraktikkan sedemikian rupa. Masuk. Dari sini juga proses internalisasi, di mana proses internalisasi yang dimaksud bagaimana setelah kemudian kita individu-individu masyarakat Bawean itu distrukturasi, ya istilahnya didesain sedemikian rupa secara tak sadar oleh masyarakat Bawean, oleh tradisi mulot. Mereka turut mempraktikkan tradisi mulot sehingga tradisi mulot bukan hanya menjadi satu praktik ritual tapi bisa menjadi tradisi. Nah, di sini juga ada Pak Yakin ngomong tentang objektivasi, di mana objektivasi itu adalah soal kalau mungkin saya bahasa kasarnya itu orang-orang yang ada di Bawean itu ditundukkan. Objectivation itu kan menundukkan, ditundukkan kesadarannya sehingga mereka menjadi tidak sadar, atau kalau dalam bahasanya Bourdieu itu ada heksis, ya, social heksis. Social heksis itu kita tidak sadar kenapa kita melaksanakan ini. Orang tidak perlu bertanya mengapa mulot dilaksanakan secara meriah dan begitu rupa di Bawean itu. Cuma ada satu momen menurut saya yang mungkin masih belum dibahas, atau mungkin ini memang tidak menjadi satu pembahasan spesifik dari risetnya Pak Yakin. Ini tentang tentang subjektivasi. Subjektivasi ini adalah, kalau objektivasi itu kan mirip dengan bagaimana tradisi mulot membentuk kesadaran masyarakat untuk melaksanakan praktik sehingga dia menjadi satu habitus, menjadi satu tradisi. Tetapi di sisi lain ada momen yang mungkin luput atau mungkin memang sengaja tidak dijelaskan, yakni subjektivasi. Subjektivasi itu soal kalau bahasanya kesadaran kita lah, kesadaran individu lah yang membentuk tradisi itu. Jadi kalau objektivasi itu sesuai dengan eksternalisasi, di mana di mana tradisi mulot membentuk kesadaran kita. Tapi kalau subjektivasi, kesadaran kita lah yang turut membentuk, menjadikan mulot sebagai bukan hanya praktik tapi juga sebagai tradisi. Oh iya, masuk. Ya, bagaimana itu Pak Yakin? Kenapa itu subjektivasi tidak dimasukkan? Atau memang dalam pandangan sosiolog Peter Berger, subjektivasi yang agak berat ke fenomenologis atau agak berat ke kesadaran individu memang sengaja tidak menjadi perhatian penting. Bagaimana? Mengapa itu tidak masuk dalam momen penting di dalam proses konstruksi masyarakat tentang tradisi mulot di Bawean? Apa kira-kira alasannya? Mengapa itu tidak masuk dalam momen? Ini kan ada 3 momen penting. Ada momen yang sebenarnya kalau eksternalisasi ada internalisasi. Ada objektivasi, tapi kenapa kok tidak ada subjektivasi? Bagaimana? Dan memang dalam kajian saya itu elemen-elemen teori yang saya pakai 3 ini, ya. Kemudian subjektivasi di mana sebenarnya? Kalau saya pahami tentang subjektifikasi ini, sebenarnya dia itu bertarung sebenarnya pada aspek ini, Pak, eksternalisasi. Menyesuaikan diri, iya. Jadi penyesuaian diri dengan dunia sosiokultur. Maksudnya begini, Pak. Ketika orang itu sudah ada nilai yang masuk, ya kan? Saya latar belakang begini, Islam, saya punya tradisi begini, tapi setelah berhadapan dengan sebuah tradisi yang ini apa adanya, ya kan, yang di luar sana, itu kan mereka itu ingin menyesuaikan. Sementara yang di sana juga ada penyesuaian juga. Penyesuaian ini antara satu dengan yang lain ini disebut dengan ruang yang menurut pemahaman saya eksternalisasi sebenarnya dia itu. Yang saya mencoba menafsirkan, begini ajaran Islam yang saya dapat dari nenek moyang saya.
dari latar belakang saya. Yang di sana juga memiliki begitu. Perbedaan apa yang ada di kesadaran kita. Yang sudah dari turun-menurun, yang di sana juga memiliki tradisi-tradisi. Ini kan dicoba kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan itu kemudian di situ kemudian membentuk pola baru sebenarnya. Nah, makanya di Bawean itu saya katakan tradisinya kok bisa begini, maulidnya tidak Madura, tidak Jawa, tidak Sulawesi. Nah karena yang Jawa bawa Jawanya juga, Madura bawa, Kalimantan bawa, Melayu bawa. Karena sama-sama bawa, inilah kemudian dia itu ingin terjadi ruang semacam kontestasi Pak di sini Pak. Jadi pertarungannya di sini kemudian membentuk secara terus-menerus, otomatis dia itu terbentuk, pada akhirnya terbentuk begini, semacam terjadi negosiasi, terjadi tawar-menawar, padanya dalam rangka apa? Penyesuaikan tadi itu, ini dalam rangka untuk apa? Terjadi harmonisasi. Harmonisasinya di situ. Kalau seandainya saya Pak, makanya saya nggak perlu misalnya subjektifikasi, saya pikir sudah masuk di eksternalisasi di situ. Kalau seandainya yang Madura ngotot dengan Maduranya, yang Melayu dengan Melayunya, otomatis di sana itu nggak ketemu, bukan molot pada akhirnya, bukan molot Bawean. Ya mungkin molot Madura, molot Jawa, molot Sulawesi. Mereka yang beda-beda yang masuk itu kemudian, yang mereka pahami, yang mereka sadari, yang mereka serap doktrinnya selama ini, kemudian dikeluarkan, masing-masing mengeluarkan, ketemunya di sini. Kemudian terjadi harmonisasi, terjadi penyesuaian. Oh seharusnya saya begini, yang katanya ini harusnya begini, yang katanya yang A, B, kemudian ketemu-ketemu, saling ada yang dimasukkan, ada yang dihilangkan, ya di situ pada akhirnya menjadi terlembagakan menjadi sebuah struktur yang disebut dengan Maulid Nabi yang hari ini coraknya, warnanya beda dengan dimanapun di muka bumi di dunia ini. Jadi saya pikir tentang subjektifikasi tidak masuk di kajian secara spesifik tentang saya, tetapi sudah masuk di eksternalisasi. Ya, tadi mengatakan bahwa tradisi Mulot itu kan begitu beragam. Orang-orang berkontestasi di sana, ada masyarakat Mandar ya, Sumatera, Kalimantan. Ya. Tergabung dalam satu tradisi Mulot yang ada di Bawean, mereka saling berbagi kesadaran tentang tradisi Mulot di masing-masing wilayah, lalu kemudian berkumpul di Pulau Bawean dan terjadilah Mulot di Pulau Bawean yang heterogen seperti itu. Betul sekali. Cuma masalahnya, apakah kemudian bukankah itu tradisi Mulot semacam itu juga terjadi di hampir semua tempat? Ya, tidak usah jauh-jauh. Misalkan di Paiton saja atau di Probolinggo saja. Probolinggo saja ini adalah terdiri dari masyarakat dari berbagai kultur dan etnis. Dan kontestasi itu terjadi. Artinya memang bahwa ada perbedaan tradisi Mulot misalnya di Paiton dengan di Pakuniran, atau tradisi Mulot di Paiton dengan di Keraksan. Bahkan mungkin dalam konteks tradisi Mulot di pedesaan dan tradisi Mulot di perkotaan, di urban dan di pedesaan, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak aneh di banyak tempat. Apa yang paling membedakan tradisi Mulot di Bawean dengan tradisi Mulot yang lain? Dan itu juga menjadi pertanyaan mengapa Pak Yakin selain alasan eklektis karena memang Pak Yakin berasal dari Pulau Bawean, apa yang membuat tradisi Mulot di Bawean itu menjadi objek yang harus diteliti? Apa keunikannya? Ya Pak, terima kasih luar biasa ini pertanyaannya, semacam pertanyaan penguji sudah ini, kelas-kelas penguji sudah ini, berat sekali. Mengulur waktu biar yang lain bisa ngobrol sebentar lagi. Sengaja saya lock semua voice biar tidak banyak itu. Utamanya dari Aroma Irama ini biasanya Pak Samhas kita pasti akan ada pertanyaan. Tapi biar saya kunci dulu suaranya biar. Iya. Oke, ini. Gimana Pak Yakin? Jawabannya. Siap menjawab. Apa yang membedakan dengan Maulid Nabi? Kalau begitu kan apa menariknya kan begitu Pak ya? Begini Pak, kalian mungkin bisa dilihat tadi ditampilkan lagi foto-foto itu tadi itu di dokumentasi itu sederhana sekali. Jadi lah itu kira-kira ya kan dari apa yang tampak hari ini, yang tampak begitu itu, dari unsur begitu itu Maulud mana, Maulud mana yang begitu itu munculnya?
kemudian dari aspek yang dibaca, Pak. Apa perlu saya bacakan, Pak Wawid ya, maulidnya dibawain ya? Ya, Tidak perlu ya. usah. Kalau kita lihat sekaten di Jogja, sama sebenarnya Pak Yakin, tradisi mulut atau tradisi sekaten di Jogja ya modelnya seperti ini, bahkan lebih meriah mungkin. Hanya saja mungkin pernak-perniknya ada kayak gitu ya kalau di pusat keraton yang saya ikuti dulu sempat. Begini Pak ya, apa yang membedakan? Ternyata setelah saya kaji lebih dalam Pak ya, itu semua unsur apa yang ada di dalam itu memiliki makna filosofis. Misalnya Pak ya, dari segi warna-warni ini saya kaji. Warna-warni itu ternyata memiliki makna, saya terangkan sedikit. Itu adalah bentuk kemeriahan, bentuk keceriaan, dan bentuk kegembiraan. Yang dibentuk dalam bentuk warna-warni ada bunga di situ. Bunga itu adalah bentuk kegembiraan. Itu yang saya dalami dari aspek bunganya. Kemudian di situ ada telur juga. Telur itu mana apa? Itu disebut dengan telur, di tengah itu ada satu telur. Katanya itu ternyata itu telur yang bermakna itu adalah panutan Nabi Muhammad SAW secara simbolis ya. Itu anggap katakan nabinya, pimpinannya. Yang dibawa dikelilingi oleh sekitar 12 telur. Di situ ada sahabat kan begitu, ada Khulafaur Rasyidin dan kemudian para sahabat dan para penjaga Islam lah katakan begitu. Di situ ada sahabat Al-Khulafaur Rasyidin, telur yang mengelilingi. Di situ ada lagi disebut dengan rangkinang di situ. Rangkinang, itu ya, saya jelaskan lagi Pak ya. Iya rangkinang. Ternyata rangkinang di situ itu saya kaji, tanya sama tokoh-tokoh sana yang mengadakan maulid itu. Mereka bilang, ini maknanya bukan rangkinang begitu Pak. Ini dari asal usul ra'idinan. Apa ra'idinan itu? Ra'idinan artinya ra'in menjaga din dan agama. Seandainya itu adalah makanan, itu adalah sebuah syariat. Di situ yang perlu dijaga. Rangkinangnya ini adalah penjaga agama, ra'idinan. Jadi agama itu perlu dijaga dalam disimbolisasi dengan rangkinang. Itu ternyata asalnya itu ra'idinan. Di situ ada juga itu kukudu gitu Pak ya. Makanan tradisionalnya Pak, kukudu itu Pak. Kukudu itu ternyata di bahasa kudu Pak. Kudu itu maknanya harus. Harus apa? Harus menjalankan syariat, kewajiban. Makanya dalam rangkaian maulid itu pasti ada yang namanya ya pembacaan ayat suci. Bahwa ayat suci Al-Quran itu ternyata saya dalami. Yang nggak lepas dari maulid Nabi itu pembacaan ayat suci Al-Quran dan maulid Al-Barzanji. Kenapa? Al-Barzanji di situ membicara tentang sejarah Nabi, tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Nah, jadi ini berangkat dari hadis misalnya kalian tidak akan tersesat selagi berpegang kepada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya yang selalu dibacakan dalam acara maulid dan hadis Nabi juga, berikut juga hadisnya itu representasinya ya Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi yang di situ diceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi. Nah, ini maknanya juga dari tentang Maulid Nabi itu. Tentang tadi yang pernak-pernik yang lain juga ada tentang telur tongkul, juga ada uang di situ. Ternyata saya tanyakan uang itu uang apa? Uang sholawat katanya. Nah, uang sholawat itu ternyata disebut dengan uang sedekah rahmat untuk berbagi. Dan itu yang dibawa itu yang sebesar itu ada yang mengatakan pulang kampung itu memang untuk merayakan Maulid Nabi. Itu karena dia itu cintanya kepada tradisi, karena ingin bersyukurnya apa yang dia dapat. Ternyata apa? Setelah saya dalami Pak, mungkin Maulid di Paiton tidak seperti itu. Kenapa? Yang dibawa itu dulu dari sejarah Pak. Yang dibawa itu dulu itu makanan-makanan alam. Setelah saya tanyakan, Pak kok yang diangkat itu umbi-umbian, kok yang diangkat itu pohon-pohonan, buah-buahan. Kenapa? Saya tanya, Pak katanya, kami ini katanya, ini lahir ini kan atas karunia Allah. Semua yang ada ini adalah fadl dari Ambali untuk merayakan, untuk sebagai bentuk syukur saya. Kemudian ini saya sajikan ke masyarakat. Kok yang isinya kok itu? Loh, itulah kemudian yang saya sebut di situ harmonisasi antara manusia dengan alamnya, dengan lingkungannya, dengan alamnya. Kenapa? Karena mereka hidup, katanya begini ngomongnya. Kami itu hidup dari alam. Yang alam itu memberi yaitu Allah, katanya Tuhan. Ya tentu saya kemudian apa yang saya hasilkan dari alam, umbi-umbian, pohon-pohonan, apa yang dari yang Maulid itu isinya kan begini Pak. Dari apa yang timbul dari bumi, apa yang kemudian lahir dari bumi berbentuk
buah-buahan, ada yang berbentuk umbi-umbian. Nah, itu kemudian dibawa maulid itu sebagai bentuk syukur. Nah, sebagai bentuk syukurnya itu kenapa? Karena saya hidup dari alam. Saya hidup dari tani, saya hidup dari kebun. Kemudian yang dibawa juga lauk pauk yang dari laut. Kenapa? Loh, karena saya juga hidup dari laut, maka saya harus bawa yang namanya makanan ikan, lauk pauk ini yang harus saya suguhkan ke masyarakat. Ternyata sejauh itu mereka itu memaknainya. Nah, sehingga mereka itu sehingga saya katakan maulid itu bukan hanya itu, juga bermakna bentuk syukur, berbentuk syukur. Bentuk syukur atas apa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi simbol-simbolnya, semua simbol itu memiliki makna, yang mana tadi itu ada ra'idinan, kukudu yang untuk kudu melaksanakan syariat, ada di situ telur juga maknanya tadi sudah sebutkan di situ sebagai simbol kenabian, dan juga ada juga dilingkari dengan beberapa telur-telur sahabat dan khulafaur rasyidin, kemudian juga bendera sholawat, itu uang sholawat katanya Pak ya. Uang sholawat itu diberikan. Uang sholawat itu ternyata uang sedekah. Artinya apa? Ternyata di dalam maulid itu, di situ adalah ruang kita untuk berbagi. Ruang kita untuk bersedekah juga, bukan setelah kita mendapatkan nikmat yang dari laut maupun nikmat yang dari alam, yang dari bumi. Makanya bentuknya di sana itu maulid juga dibentukkan dalam bentuk perahu. Mereka yang banyak ya. Kemudian sekarang ada agak terkontaminasi sudah Pak ya. Di sana bentuknya maulid itu dibawa kok dalam bentuk perahu gitu kan. Ternyata mereka itu adalah refleksi mereka karena yang mereka dari laut. Ada yang berbentuk pohon-pohon gitu kan, karena mereka itu penghasilannya dari hutan, dari bumi. Nah, itu semuanya bentuk direfleksikan dalam upacara yang disebut dengan maulid itu. Itu dari sisi tradisinya, kemudian dari bacaan substansinya juga itu selain syukur, memang bacaan-bacaannya itu berbeda Pak dengan di sini Pak. Saya kemana-mana kok ini terus yang dibaca, kok ini terus ya di bawah ini tuh beda yang dibaca, ini beda. Nah, ternyata perbedaan ini menurut saya ini ternyata setelah saya telusuri itu perbedaan yang dihasilkan dari masuknya yang di situ, masuknya dari Sulawesi tadi dan masuknya dari Melayu. Dan Melayunya masuknya di situ tentang bacaan-bacaan dan lagamnya ya. Kemudian bacaan-bacaannya, kemudian pola angkaannya itu di situ masuk dari Madura Jawa, juga dari Sulawesi. Lah, kemudian menyatu hari ini mulut seperti itu. Bedanya dengan yang mana tadi itu yang di Jogja itu ya beda sekali. Yang di sini apalagi kalau di sini apakah memang seperti itu? Ya iya. Memang di sana uah sekali itu yang membedakan Pak. Uahnya itu Pak. Uahnya itu yang membedakan dan respon masyarakat. Sehingga orang itu pulang kampung karena ingin mengadakan maulid. Jadi kalau maulid itu ramai sekali. Saya ini Pak pulang kampung jadi kiai besar Pak, pidato di mana-mana itu mengadakan maulid Pak. Makanya sekarang jadi ketua yayasan ya. Sudah menggarap masjid. Ya jadi pulang kampung gitu Pak, ingin mengadakan maulid. Ternyata hari ini maulid itu yang di foto itu ternyata di mana? Itu bentuk maulid tradisi Bawean yang diselenggarakan di Jakarta. Saya tanya yang di Medan juga begitu, yang di Batam juga begitu. Mereka senang, apa senangnya? Mereka itu juga maulidnya itu yang dibawa itu bukan dimakan sendiri Pak, dibagi-bagi di situ, kemudian dipilah lagi mana yang orang yang nggak punya, mana yang orang yang katakan miskin, ditaruh dikasih bagian. Jadi angkaan tadi yang disebut enggak angkaan, saya sebutkan itu angkaan ya. Angkaan maulid itu dibawa ke sana, disuguhkan, itu dibagi sama orang miskin, dibagi semuanya dapat Pak, dibagi sama anak-anak Pak. Orang tua beda lagi Pak. Satu orang itu Pak, ngangkat yang begitu besar itu Pak, itu kalau diuangkan itu Pak antara 700 sampai 3 juta Pak. Bayangkan Pak, Bapak bisa bayangkan satu orang ngangkat ada yang 1.500.000. Saya tanyakan ada juga yang ngangkat emas, serius ini. Itu bawa maulid begitu di dalamnya ditaruh emas. Kenapa? Karena mereka itu ingin merayakan gitu loh. Ternyata itu diberikan kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain, dibagi. Bukan untuk dimakan sendiri. Kenapa? Ya karena saya ini besar dari laut, saya besar dari alam, saya besar dari nikmat Allah. Jadi kalau di sana itu, kalau saya katakan, kalau di sini angkaannya kecil semua Pak, minta maaf kecil Pak. Kalau diuangkan sana itu minim Pak 500 sampai 3 juta. 3 juta. Satu orang itu ngangkat 2 minimal sampai 3. Jadi misalnya Pak, yang diangkat itu sekarang yang
Yang diundang itu siapa? Itu katanya ada yang bilang daerah tertentu itu namanya kaum, Pak. Kaum itu, Pak, yang diundang itu, Pak. Pak, sekarang kita mau ngundang kaum dari mana? Ada yang bilang begitu. Kiai lah. Kiai itu kaumnya, Pak. Oh, saya ngundang kaum yang dari Jawa misalnya. Kaumnya itu namanya Ustadz Fawaid. Ustadz Fawaid itu kaum itu namanya, Pak. Itu daerah bagian Tambak, ada yang bilang begitu. Nah, itu dibicarakan oleh masyarakat. Kita menghadirkan siapa ini? Nanti pulangnya itu bawa angka berkat itu, berkat yang begitu besar. Dan berkatnya itu juga dilakukan di dapur-dapur umum, dibuat di antara ibu dengan ibu, bikin saya punya kelebihan makanan kukudu, rangkinan, dikasih sama tetangganya yang ini, sehingga nanti dibawa. Nah, karena dulu Pak memang tradisi itu ya mengalami semacam fase-fase. Yang terakhir ini, yang termodern hari ini memang agak berbeda Pak, karena sudah pengaruh katakan pengaruh dari luar. Coraknya juga agak, ya itu, wadahnya saja itu sudah wadah ember hari ini. Padahal itu cepo itu yang asli Pak. Cepo itu nggak ada di dunia ini. Yang ada di bawah yang namanya cepo itu. Ya, baik. Jadi berbedanya apa? Dari corak budaya, respon masyarakat dari yang dibaca beda. Menariknya apa? Ya itu yang menarik, karena semua masyarakat sana itu kalau maulid itu ramai sekali, yang di luar mau pulang kampung rela berkorban sampai menghabiskan uang. Satu orang itu 500 ya sampai 3 juta. Mungkin Bapak Fauid paling beraninya paling hanya 100.000 untuk maulid, kan gitu kan? Ya itu beda. Dari respon masyarakat, kesadarannya itu sudah beda. Itu menurut saya menjadi menarik, karena apa? Peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang hukum, meneliti tentang historis sejarahnya maulid, bagaimana masuknya maulid, bagaimana tradisi maulid, coraknya seperti apa itu. Sementara di bawah itu yang menariknya belum ada meneliti bagaimana mereka itu menyerap, mengkonstruksi, kemudian menghayati sehingga menjadi sebuah budaya, yang itu budaya itu berbeda dengan budaya yang lain. Itu tidak disebut dengan maulid, tetapi disebut dengan molot. Dia bukan Madura, bukan Sulawesi, bukan Jawa, dan bukan Sumatera. Itu menurut saya tetap menjadi seksi. Apalagi dengan sorotan teori konstruksi sosialnya Peter Berger. Begitu Bapak Fauid yang mulia. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yakin. Oke, saya akan buka pertanyaan ya Pak Yakin. Ya silakan. Ya teman-teman yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan ke narasumber, silakan. Jika ada yang mau bertanya, oke, Bapak Romai Rama, Pak Samsuri Hasan, baru dokter juga kayaknya ini dari Wisnu. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa di raise hand atau. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Pak Abdul Rokik ya. Silakan Pak Abdul Rokib. Di unmute dulu, oke silakan. Bukan Pak Romai Rama dulu nih. Langsung saya. Langsung jenengan aja Pak. Assalamualaikum Mas Yakin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelumnya saya tanya kabar dulu, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya. Karena tadi saya lambat memang ngikuti kajian ini. Jadi di akhir-akhir itu saya membaca di klipnya itu. Pada intinya apa yang disampaikan oleh Pak Yakin itu, mohon maaf ya, saya masih belum menemukan hal yang unik dalam kajian ini. Sehingga bawian itu bisa dijadikan kajian seksi dalam hal budaya kaitannya dengan Maulid Nabi ini. Tidak uniknya gimana? Karena memang pada intinya terjadinya budaya di bawian itu hanya ya kolaborasi. Saya pikir bukan cuma di bawian, di mana saja kalau sudah terjadi perkumpulan budaya di mana latar belakang mereka berbeda, itu akan menunjukkan sikap pembawaan budaya dari masing-masing daerahnya. Ini tidak berarti budaya itu lahir dengan pembawaan yang semestinya ada.
Artinya begini, taruhlah di Sumeneb misalnya, di mana ada daerah, ada tempat yang memang di situ terjadi penetrasi budaya dari berbagai tempat, itu akan terjadi persinggungan memang, membawa budayanya masing-masing. Makanya saya pikir ini kalau dikaji secara serius, misalnya oleh Pak Yakin, saya kira tidak akan menemukan apa ya, di mana saja begitu Pak Yakin. Ya mohon maaf sebelumnya, ini kan pengujian teori ini. Jadi apa ya, kalau memang Bawean itu kan daerah rantau biasanya, banyak orang kemana-mana dari Bawean, sama dengan Madura lah. Madura itu kan sebenarnya memang orang Madura ya, cuma bekerja ke Jakarta, bekerja kemana, lama di sana itu akhirnya pulang pada bulan Maulid, dia membawa budayanya masing-masing. Sehingga di tempat ini akan terjadi kolaborasi substansial antara budaya dari mereka yang bawa, dari mana tempat di bawahnya itu. Maka kolaborasi ini, memang saya pikir itu hal yang wajar, di mana-mana ketika sudah terjadi beberapa macam budaya dan bertemu dalam satu tempat, itu memang akan terjadi pergolakan persinggungan dari berbagai macam-macam. Dan ini saya kira memang biasa saja. Coba Pak Yakin itu apa sebenarnya hal yang unik dari kolaborasi budaya dari berbagai tempat itu yang ada di Bawean sebelum dibandingkan dengan daerah lain. Saya katakan sekali lagi, di daerah manapun jika terjadi beberapa budaya yang masuk, itu akan terjadi persinggungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan itu hal biasa. Itu makanya saya coba mohon maaf ya karena memang saya lambat tadi itu. Jadi coba sebenarnya apa yang membuat Pak Yakin itu tertarik mengkaji ini, sehingga kajian ini perlu dipublikasikan, kan termasuk ada nilai keunikan di dalamnya. Terima kasih Pak Yakin. Luar biasa. Mungkin langsung yang lain. Apa kita buka pertanyaan lain dulu Pak Yakin? Buka lagi sambil memikirkan jawaban pertanyaan yang begitu berat. Baik, sudah pertanyaan kelas profesor memang itu. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Pak mungkin Pak Ustaz Syamhas, Roma Irama. Ya, tadi saya tanya. Kalau tidak ada yang tanya, Roma Irama mau bertanya. Baik. Saya sebelum bertanya ada dua. Roma Irama. Ya ini sedang ada di kantor soal. Oh gitu. Iya. Ada dua komentar terlebih dahulu sebelum saya bertanya tentang hasil penelitian dari Pak Yakin ini. Komentar pertama saya, selamat pada Pak Ainul Yakin. Ternyata dari tema yang begitu sederhana, molot, Pak Yakin sudah bisa menjadi dokter. Saya kira ini adalah pukulan telak bagi mereka yang terlalu mengulur-ngulur waktu untuk menjadi dokter dan terlalu jauh ke angkasa. Mohon maaf Pak itu. Yang kedua, Pak Yakin tadi saya benar-benar di awal Pak Yakin membayangkan Bawean itu sebagai sebuah daerah di luar bumi, planet lain lah. Kalau Pak Yakin tadi menggambarkan kan ini daerah Lawala, bukan Jawa, bukan Madura, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian berdasarkan itu unik dan menarik untuk saya bilang lagi, dan menarik untuk diteliti. Walaupun benar katanya Pak Fawaid tadi, ada banyak sebenarnya karakter yang sama, persinggungan antar budaya yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah yang lain. Seperti juga disampaikan oleh Dr. Rokib tadi. Pertanyaan saya pada Bapak Yakin, sebagai sebuah penelitian tentu pada akhirnya penelitian itu harus mempunyai manfaat nyata, kontribusi nyata, sumbangsih terhadap masyarakat tentunya. Kira-kira penelitian yang Pak Yakin ini apa sih? Manfaat nyata atau kontribusi nyata terhadap masyarakat itu apa? Kalau yang kemarin itu tentang kehamilan itu kan pas itu. Jadi bisa mendeteksi apakah hamil atau tidak. Ini gimana ada pokoknya kemarin itu tentang kehamilan pokoknya itu kan pas kan, ada manfaatnya. Punya Pak Yakin ini manfaatnya kira-kira apa? Gitu Pak Yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang jelas bisa manfaatnya sudah bisa menyelesaikan S3 dan tidak bayar ini Pak Ustaz. Ya. Baik, Ya. ini ada pertanyaan lagi Pak Yakin. Saya akan sampaikan. Ya, monggo. Ibu Sri Wiryanti atau Ibu Sri Wiryanti apa akan langsung ngobrol dengan Pak Yakin atau cukup saya bacakan pertanyaannya? Ngobrol mungkin Pak Khalid. Baik, silakan. Cukup dibacakan dulu aja. Okay. Oh sih baik, saya bacakan G. Ini izin bertanya Pak Dr. Ainul Yakin, yang dimaksud nilai lokal yang ada dalam tradisi Mulot yang diklaim sebagai identitas Bawean. Ini yang dimaksud nilai lokal apa ini? Yang dalam tradisi Mulot yang diklaim sebagai identitas Bawean. Nilai lokal apa yang tadi kan Pak Yakin tampaknya ada dalam presentasi mengatakan bahwa ada identitas ada identitas Bawean yang khas yang bisa diklaim sebagai tradisi Mulot. Nilai apa? Nilai lokal apa yang bisa diklaim itu? Seperti diketahui perayaan Maulid ada di berbagai daerah. Apa yang dimaksud dengan tipologi yang terlibat dan yang tidak terlibat di Bawean dalam perayaan Mulot? Itu pertanyaan yang dari Ibu Sri Wiryanti. Mungkin begitu Pak Yakin. Bisa dipahami pertanyaannya? Paham, saya mau ditangkap dan memang ini pertanyaan untuk urusan sekelas penelitian begini memang luar biasa berat Pak Fawid ya. Memang harus saya jawab, ini bagian daripada ujian saya. Mulai dari pertanyaannya Ketua LP3M tadi luar biasa membuat saya harus mengernyitkan dahi dan berpikir. Karena sementara terus terang kemarin saya juga pulang kampung ini Pak ya. Pulang kampung karena ngadakan ingin maulid. Baru pulang dapat 1 hari disuruh ngisi begini jadi kurang fokus, minta maaf. Langsung saya jawab yang punya Pak Rokib ya. Kalau Pak Rokib mengatakan itu adalah semuanya kolaborasi, itu namanya ini biasa, itu namanya kolaborasi Pak. Itu namanya akulturasi, asimilasi. Saya katakan itu bukan. Makanya saya bantah semua itu. Yang katanya mungkin yang katanya Prof Norsam itu kolaborasi, kata saya bukan. Kolaborasi itu kan di situ ada sumbangsi ya kan dari berbagai macam apa tadi kolaborasi semacam kerjasama ya. Begitu lebih sederhananya begitu. Tapi saya katakan itu interseksi. Ya untuk menghasilkan istilah yang berbeda lah, teori yang berbeda. Jadi yang ada di sini adalah akulturasi Islam, ada misalnya di situ ada asimilasi, akomodasi, kemudian di situ ada kolaborasi. Kalau saya katakan bukan kolaborasi, tetapi itu justru saya katakan itu namanya interseksi. Interseksi itu lebih menekankan kepada titik temu yang berbeda-beda itu, kemudian apa yang membuat mereka bertemu. Nah, sebagai masyarakat Bawean yang ya katanya Pak Romai Rahmat tadi luar angkasa itu tadi, memang beda Pak. Kalau mungkin panjenengan di sini ke sana agak berbeda memang Pak. Yang Madura misalnya yang Jawa bisa kehilangan Maduranya, kehilangan Jawanya juga. Karena dari sisi kultur sudah bukan hanya berkolaborasi, katakan bukan hanya sebatas kolaborasi, tetapi itu adalah interseksi. Interseksi itu adalah kelanjutan dari asimilasi, dari akulturasi, dan dari kolaborasi. Jadi artinya apa? Sebenarnya tidak berhenti di kolaborasi, tetapi nanti berhentinya itu di interseksi. Sebenarnya orang itu mencari titik temu. Apa yang bertemukan? Oh ternyata sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Setelah datang ke Pulau Bawean yang begitu itu berwarna-warni manusianya. Apa yang mempertemukan saya? Saya ada NU-nya, ada Muhammadiyah, kemudian ada Palembangnya dan seterusnya. Apa yang mempertemukan? Titik temu itu yang disebut dengan interseksi. Yang menariknya, kenapa menariknya? Karena Bawean itu kepulauan. Bawean itu kepulauan. Saya ingin menyoroti, memang mungkin barangkali di Jawa itu kan bukan ya katakan dalam arti bukan pulau begini Pak. Ya di sini banyak sekali ragamnya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa representasi kepulauan, orang pulau itu lebih begitu nilai-nilainya. Mungkin ada kepulauan Kangian, ada kepulauan mana Seribu. Mereka itu secara identitas kulturnya itu akan kehilangan, akan apa ya namanya, akan membuang identitas kultur ibunya. Budaya ibu yang ada dari asalnya itu. Jadi mungkin untuk para Rokib ini bukan hanya sebatas akulturasi
bukan hanya asimilasi dan kolaborasi, tetapi tidak hanya berhenti di situ, tetapi ini adalah interseksi. Interseksi itu semacam titik tumpu, titik silang, semacam titik temu antara perbedaan. Apa yang menjadi perekatnya? Perekatnya adalah teologis Islam, kemudian Bawean itu sendiri sebagai tempat bertemunya berbagai macam latar belakang budaya dan tradisi. Nah itu yang pertama. Yang untuk Pak Nursam, apa yang kontribusinya Pak ya? Memang kontribusi realnya secara teoretik tadi ini, ya mungkin orang mengatakan selama ini Maulid perspektif dari masa Salahuddin Al-Ayyubi sampai masuk ke Nusantara. Oh begini Maulid yang ada di sini warnanya. Jadi saya ingin mengatakan kontribusi saya bahwa Maulid ini bukan hanya sebagai upacara keagamaan, tetapi dia juga memiliki sebagai sebuah tradisi saja, tetapi dia memiliki muatan ideologis, memiliki muatan teologis, memiliki nilai historis, yang memiliki orientasi teologis, ideologis, dan historis. Yang mana di situ adalah ruang budaya dan ruang sosial, di mana orang mengekspresikan sebenarnya Pak untuk secara lebih jauh sebenarnya. Untuk melihat orang Bawean itu, lihat ketika Maulid Nabi, itu maksud saya. Untuk melihat orang Bawean seperti apa? Lah itu loh Maulid Nabi. Lah ya itu orang sana. Lah apa nilai lokalnya? Ini kaitannya dengan Ibu Nur Sri Wirianti. Terima kasih banyaknya, luar biasa Ibu. Terima kasih sekali. Apa nilai lokalnya? Saya katakan masyarakat Bawean yang dari Madura dulu, hilang Maduranya, yang suka carok mungkin, nggak mungkin masuk tukang carok kalau Bawean. Karena apa? Orang Bawean nggak ada yang mati karena carok, ada yang mati karena tengkar, nggak ada. Ada Sulawesi yang ahli apa ini silat dan macam-macam, di sana juga ada. Yang Melayu, bahasanya Melayu, di Bawean kalau pengen Melayu, di Bawean tempatnya orang Melayu. Dari tradisi dan seterusnya. Artinya apa? Melayunya di situ di Bawean ada, ya kan? Bahasa-bahasanya juga, tradisinya. Nilai lokalnya apa sekarang yang berkembang? Masyarakat Bawean itu katakan orangnya itu masyarakat egaliter. Jadi minta maaf kalau di Bawean itu ada kiai, apakah ada? Saya katakan sebenarnya ya, sebenarnya kalau ketukan masyarakat itu kalau untuk di Bawean itu berbicara kiai, minta maaf tanda kutip, gus-gus para lor apa itu memang hampir katakan tidak ada. Kenapa? Ya karena hubungan antara Gus, Kiai, Lora dengan hubungan kita dengan petani, dengan pejabat, dengan orang kaya sama di sana itu. Artinya apa? Egaliter tadi itu. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di sana itu nggak ada anaknya Kiai, nggak ada anaknya Kiai, nggak ada orang kaya, orang miskin. Semuanya sama. Semuanya sama. Karena mau tidak mau kalau sudah ke sana itu harus dihilangkan identitasnya. Dan di sana memiliki identitas budaya tersendiri. Mungkin paling menonjol budayanya menurut saya nilai kelokalnya itu egaliter, yang itu kemudian di egaliternya apa? Yang masuk ke Maulid Nabi itu ya semuanya angkaan itu ya begitu harus sama, warna-warna yang sama, nanti hasil dari angkaan Maulid itu dibagi secara bersama-sama, secara tukar menukar, saya dapat mana, jadi dibawa bukan angkaan Maulid itu yang dibawa ke sana itu ya untuk ditukar lagi, untuk dibagi-bagi. Saya ngangkat ini untuk dibagi ke ini, dibagi ini secara bersama, secara undian maupun secara apalah penomoran dan seterusnya. Jadi angkaan yang tadi dibawa itu ada yang angka 2, 3 sampai 5 itu semuanya setelah pulang itu dibagi-bagi sehingga pulang itu dapat. Jadi nilai egaliter, kesetaraan dan kebersamaan. Di situ ada kebersamaan, ada egaliter juga, ada kesetaraan. Menurut saya kalau suka berbagi, sangat suka berbagi. Itu faktanya apa? Malah orang Maulid Nabi Pak ngangkat kecil-kecil itu pertanda bahwa dirinya nggak mau sedekah Pak. Ya mungkin Bu. Jadi mau ngangkat itu yang kecil kurang kecil. Di sana itu ngangkat kurang besar dan kurang besar. Itu saya katakan tadi, bahkan ada yang mengangkat Maulid itu kalau yang modern ini ada yang bawa kulkas Pak, yang nggak bawa TV. Ada yang bawa emas, dibawa ke masjid itu. Emasnya diangkat untuk dibagi ke orang lain. Betapa karena gembiranya, meriah, dan riang gembiranya mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa?
Kok bisa begini? Ya karena itu tadi. Ini adalah karena ini jarak yang begitu jauh antara kita dengan Nabi, yang begitu jauh. Kemudian apa medianya? Maulid Nabi sebagai momentum, sebagai media untuk menjambungkan keterputusan sejarah, kejauhan jarak dan kejauhan lokasi tempat antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka ekspresikan di mana? Di ruang tradisi, lokus budaya Maulid Nabi SAW yang berporos pada medium yaitu yang disebut dengan masjid, masing-masing masjid jami. Nah itu kalau ingin melihat orang Bawean seperti apa nilainya, lokalitasnya, kebersamaan, keguyuban, dan kesetaraan, dan keegalitarannya, lihat maulid nabinya orang Bawean. Insya Allah apa yang membedakan akan katanya Pak Wahid, katanya Pak Rakib akan terjawab di situ Pak Jenengan, Pak Rakib, karena nggak pernah ke sana. Saya pernah keliling-keliling maulid Nabi di muka bumi ini, ya begini memang kecil-kecil sekali. Kalau ke sana sampean itu insya Allah akan terkejut. Dihidangi makanan lokal tradisional yang harganya tadi menurut saya ratusan ribu rupiah sampai jutaan. Mohon maaf Pak Yakin, ini ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Halo Pak Yakin. Halo Pak Yakin. Terputus ya? Halo Pak Yakin, terputus ya? Di unmute dulu Pak Yakin. Oke, oh iya saya dengarkan. Oke, siap. Ya. Itu ada pertanyaan yang masih belum dijawab dari Bu Sri Wiryanti tentang apa yang dimaksud dengan tipologi yang terlibat dan yang tidak terlibat. Oh iya. Sebenarnya begini Pak. Karena ini minta maaf ini kaitannya dengan rumusan yang penelitian. Suaranya ter-unmute Pak Yakin. Oke. Oh iya, sebenarnya saya ingin menjawab begini, menarik sekali. Memang ini karena memang itu kaitannya dengan semacam kami harus menjawab itu karena rumusan itu memang dari pembimbing saya Pak ya. Kok ada terlibat tidak terlibat? Sebenarnya begini Pak. Di Bawean itu Maulid Nabi secara tipologi saya katakan sebenarnya ada tipologi maulid yang agung, ada biasa. Ada agung katanya orang. Jadi maulid agungnya di mana? Di masjid. Yang biasa-biasa di mana? Di rumah, di langgar, di musala itu biasa. Itu kan masuk tipologi juga dalam aspek bagaimana mereka merayakan, mereka melakukan upacara maulid Nabi. Nah, yang terkait dengan terlibat dengan tidak terlibat, maksudnya begini Pak. Jadi orang sana itu ada yang melakukan maulid Nabi secara terlibat langsung seperti yang ada di gambar itu maksudnya terlibat. Mungkin memang ada agak membingungkan ya, mohon maaf dan mohon maklumnya. Memang terlibat langsung seperti apa? Ada yang orang sana itu mengadakan maulid yang seperti itu bentuknya, seperti yang ada di gambar, bawa makanan besar, tetapi ada 1-2 kelompok. Ada 1-2 kelompok yang afiliasi dengan organisasi tertentu, dengan aliran tertentu, tidak mengadakan maulid Nabi seperti yang ada di gambar itu. Bagaimana mereka mengadakan? Karena apa? Mereka menganggap maulid Nabi itu bid'ah. Menganggap maulid Nabi itu bahwa adalah tradisi masyarakat, hasil-hasil buatan. Dan ini karena apa? Mereka itu mungkin terganggu dengan doktrin ajaran agama yang mereka pahami. Makanya yang maksud dengan terlibat dengan tidak terlibat mengadakan acara maulid, jadi mengadakan acara maulid secara aktif. Mereka datang ke masjid, membawa angkaan, mereka ikut mengikuti seremonial upacaranya. Ada yang mereka tidak terlibat. Memang karena apa? Karena perbedaan ideologi, perbedaan aliran,
karena perbedaan paham. Itu ada sebagian kelompok kecil yang memiliki afiliasi ideologi tertentu. Saya katakan ini bukan kelompok. Saya lagi-lagi mengatakan itu bukan kelompok organisasi. Saya mengatakan ini bukan golongan tertentu. Karena saya harus hati-hati. Antara NU dengan Muhammadiyah di Bawean sudah harmoni. Sangat harmoni, Pak. Tidak ada masalah, Pak. Adapun perbedaan yang sifatnya teknis-teknis begitu, mungkin ada yang tidak terlibat. Ya, insya Allah ada. Ada 1-2 masjid yang tidak mengadakan begitu, ada. Itu yang maksudnya yang disebut dengan yang tidak terlibat, dan ada yang tidak. Maksudnya apa? Tidak terlibat. Sama sekali ada yang tidak terlibat. Memang tidak mau mengadakan maulid sama sekali, menganggap bid'ah haram. Ada yang tidak sepenuhnya seperti tradisi maulid di Bawean. Ada yang terlibat tapi tidak penuh. Yaitu orang-orang Muhammadiyah. Saya melakukan penelitian, Pak. Makanya saya katakan ada oknum, individu yang afiliasinya dengan orang Muhammadiyah. Mereka tidak mau mengadakan maulid seperti upacara di Bawean maulid itu. Karena apa? Karena memang doktrinnya itu tidak begitu. Itu mungkin lebih banyak. Mereka, bukan mungkin, saya teliti, tanyakan. Ada yang mengatakan ini ada unsur riaknya, ada unsur tabdzir, israf, mubadzirnya katanya. Terus bagaimana? Ya ada kan maulid kecil-kecilan, bagaimana? Ya tidak usah bawa angkaan yang begitu. Kita bikin maulid secara misalnya yang lebih ilmiah, acara pengajian atau acara seminar, tetapi dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi, maulid. Dalam rangka mengadakan memperingati maulid Nabi, kelahiran Nabi, kemudian mereka itu mengadakan maulid yang dalam bentuk pengajian atau dalam bentuk seminar atau kajian keilmuan. Nah, yang itu saya sebut mereka itu terlibat tetapi tidak sepenuhnya. Ada yang tidak mau sama sekali, tidak ada maulid-maulidan hari memperingati hari kelahiran Nabi, bid'ah, haram, ada yang begitu. Jadi secara tipologi dalam hal keterlibatan, maksudnya tipologi dalam hal keterlibatan ada 3 varian itu. Yang sepenuhnya itu tadi yang ikut tidak sepenuhnya, ada yang tidak terlibat sama sekali, ada sebagian kelompok kecil karena menganggap ini bid'ah. Makanya saya katakan bahwa mulut di bawah itu di situ memiliki orientasi ideologi dan histori dan memiliki orientasi teologis. Ini sebagai identitas. Artinya apa? Kalau begini berarti orangnya afiliasinya ke sini. Kalau orangnya begini, berarti ini sebenarnya ideologinya ke sini. Artinya orang bisa membaca bahwa di situ maulid bukan hanya sebagai ajaran agama, upacara seremonial agama, tetapi di situ juga mengandung makna teologis, historis, dan ideologis. Nah ini mungkin yang belum disentuh oleh banyak orang, hanya dianggap sebagai tradisi-tradisi saja. Ini juga membantu menjawab dari pertanyaan Dr. Rokib. Luar biasa selamat Dr. Rokib atas penelitiannya yang sangat canggih. Nah, yang memiliki keberbedaannya apa? Ya ini berbeda sudah Pak Rokib. Berbeda dengan miliknya kebanyakan orang yang meneliti maulid hanya dari aspek hukumnya. Kenapa? Saya katakan ini menariknya begini Pak Rokib. Kalau orang meneliti dari aspek hukum, kalau aspek hukum itu harus diteliti secara detail. Apa detail-detailnya? Detail-detailnya itu bagaimana motivasi orang mengadakan maulid, bagaimana orang angkat maulid, bagaimana tradisi ini berkembang antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda. Satu. Motivasi antara satu orang dengan orang yang lain pasti juga berbeda. Oleh karena berbeda ini nggak bisa dilihat dari aspek hukum. Kalau hanya dilihat dari aspek hukum, tentu ini akan terdistorsi dan kemudian terjadi generalisasi bahwa maulid begini bid'ah, maulid begini haram. Kenapa? Karena dia itu hanya melihat dari aspek itu tadi, bagaimana motifnya, bagaimana individu melaksanakan, bagaimana bentuknya, sampai kepada perwujudannya itu digeneralisir bahwa maulid adalah bid'ah. Kalau begini itu namanya cara pandang yang simplistik menurut saya. Ini nggak bisa dilihat secara sederhana seperti itu. Jadi kalau dari aspek hukum jelas ini akan terdistorsi dan nggak bisa digeneralisir. Penelitiannya misalnya Asyuyuti di dalam kitab Al-Madkhal misalnya, ya itu kan hanya melihat dari aspek yang itu berkembang di Baghdad. Kemudian berkembang di Madura, di Bawean, di Kalimantan, apakah itu bisa dinilai secara aspek hukum? Tidak bisa. Oleh karena itu, lebih indahnya melihat bagaimana masyarakat mengkonstruksi supaya melihat maulid ini secara lebih komprehensif, dan ini sampai saat ini belum ada yang menyentuhnya. Sehingga misalnya penelitian yang di Sumatera, misalnya Budiono meneliti tentang kontestasi ideologi misalnya. Ada kepercayaan begini-begini tentang maulid. Ada yang mengatakan bid'ah begini, ini lebih kepada asas ideologinya.
Nah, tetapi bagaimana ini berkembang, bagaimana ini terbentuk, bagaimana orang mempertahankan. Ini kemudian sampai mewujud seperti ini, inilah yang coba saya teliti, dan ini mewakili merepresentasikan bahwa kemungkinan dalam tradisi kepulauan rata-rata begitu. Karena pulau itu lebih dinamis, juga lebih kompleks dan lebih beragam masyarakatnya. Entah itu Kepulauan Seribu, Kepulauan Kangean maupun Pulau Bawean. Jadi mungkin penelitian saya ini lebih merepresentasikan nanti barangkali ini berdekatan dengan yang senasib, yang sama-sama pulau kecil, yang itu dihuni oleh banyak warga masyarakat yang memiliki latar belakang organisasi, ideologi maupun tradisi yang berbeda-beda. Saya pikir itu mungkin Pak Fauid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yakin. Sebenarnya saya nyambung saja ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sebagian partisipan tadi. Ada satu, sebenarnya agak mirip sebenarnya Pak Yakin. Ada satu keraguan dari teman-teman. Pertanyaan-pertanyaannya itu menunjukkan bahwa pertama praktik mulot yang Pak Yakin teliti sebenarnya tidak diperjelas perbedaannya ya. Irisan-irisan perbedaan, misalnya contoh diperbandingkan tradisi mulot di Bawean dengan tradisi mulot. Contoh saja di Grebek Maulud di Yogyakarta yang sebenarnya hampir mirip ya. Dia membawa makanan-makanan dan seterusnya, dia membawa hasil bumi, hasil laut kadang juga seperti itu. Sebenarnya itu yang tidak dijelaskan secara ringkas, bahwa ada argumentasi mulot ini memiliki mulot di Bawean itu memiliki distingsi perilaku tradisi-tradisi tertentu, ya memang itulah. Tetapi bagaimana tradisi-tradisi itu diperbandingkan sehingga memiliki keunikan dan perbedaan, itu yang mungkin masih belum disampaikan secara jelas. Terus yang kedua, soal teori konstruksi sosial Peter Berger, yang ini kan soal konstruksi sosial ya, bahwa Maulid Bawean dianggap sebagai satu ruang sosial, ruang kebudayaan, di mana kontestasi perilaku, ideologi, pandangan dan seterusnya itu bekerja di sana. Cuma tadi kalau tidak salah saya dengar, saya yakin menyebut adanya soal Muhammadiyah ya, yang dianggap tidak terlibat penuh di dalam persoalan mulot itu. Ada klaim, bid'ah dan seterusnya. Nah, kalau kita murni memang mau menggunakan teori konstruksi sosial, harusnya pandangan Muhammadiyah tentang mulot, bukan hanya di Bawean saya pikir, tapi di hampir sebuah tempat, itu tidak memiliki perbedaan dengan tidak memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain. Artinya pandangan mereka juga harus dianggap sebagai salah satu bagian dari kontestasi sosial itu. Jadi tidak mungkin tidak terlibat, tetapi pandangan tentang bid'ah, bagaimana pandangan tentang bid'ah itu dimasukkan di dalam konteks diskusi atau di dalam konteks argumentasi tentang mulot sebagai kontestasi sosial. Jadi tidak bisa disingkirkan begitu. Iya. Nah, itu yang saya anggap, karena pendek pengetahuan saya dalam tradisi ilmiah, utamanya dalam tradisi sosial ilmu humaniora, suatu praktik kebudayaan atau kultural tertentu, meskipun itu terlembagakan oleh komunitas yang mayoritas masyarakat, jika kemudian ada pandangan yang berbeda, ideologi yang berbeda, tidak bisa dianggap bahwa ideologi atau pandangan tersebut sebagai sesuatu yang berlawanan. Ideologi dan pandangan tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang turut berkontribusi dalam aspek yang berbeda. Nah, itu yang menurut saya sedikit agak mengkhawatirkan sebenarnya. Bagaimana sebenarnya posisi Muhammadiyah? Kalau memang bahwa mulot itu adalah perayaan dari berbagai macam tradisi, mengapa Muhammadiyah tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi itu? Kalau tadi saya tidak salah, begini, ini betul. Ya, Pak Yakin tadi menganggap bahwa Muhammadiyah. Saya tanggapi sedikit, Pak. Ya, betul. Saya tanggapi sedikit. Itu menarik. Begini, Pak, makanya saya katakan ini betul itu Bapak Fauid mengatakan mesti itu juga bagaimana dia berkontribusi, karena dia secara latar belakang afiliasi ideologinya itu berbeda, kan begitu. Termasuk ada legasi kelompoknya. Begini, Pak, dalam kasus di Bawean itu, saya katakan Muhammadiyah dengan itu ketemu.
Ketemu di mana Maulid Nabi? Begini Pak, setelah saya dalami, oknum ya, individu, bukan saya katakan ini organisasi. Muhammadiyah sudah ada masalah dengan kita. Sebenarnya Ternyata istilah, warganya saya baru tahu, sebenarnya, dalam ilmu sosial ada istilah oknum, bukan hanya dalam ilmu. Bukan, saya katakan bukan gitu masalah ya? oknum, saya katakan tidak oknum, dan individu. Oh, baik, Ini baik. individu yang afiliasi organisasi ya. Makanya saya unit analisis saya ini individu, bukan organisasi. Dan tetapi yang individu yang afiliasinya ke Muhammadiyah, mereka secara organisatoris, mereka taat kepada Muhammadiyah, tidak mengadakan maulid di masjid, tidak mengadakan maulid seperti Bawean. Tetapi warganya itu mengadakan maulid juga, ngangka-ngangka itu, baca-baca dengan seperti Bawean, baca bersanji itu dilanggar pada akhirnya. Karena apa? Di masjid mereka tidak punya ruang. Padahal itu bermaulid di masjidnya orang lain, mengadakan maulid di langgar-langgarnya orang lain, katakan begitu. Atau di rumah-rumah, ngangka bawa-bawa juga, ngangkaan maulid itu, Pak. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya orang itu tunduk kepada tradisi. Ini saya katakan ini ini saya katakan di sini titik temunya, di sini titik silangnya. Mereka katakan ini sudah tidak berbicara tentang kelompok, tetapi ini berbicara tentang dalam arti kelompok ideologi organisasi ya. Ini tetapi sudah berbicara tentang kultur kebersamaan, berbicara tentang tradisi. Yang itu mampu menyatukan antar berbagai elemen tadi itu saya katakan berbagai elemen. Karena sebenarnya setelah saya dalami, mereka itu menganggap ya mestinya mengadakan begitu Pak Maulid itu Pak katanya. Individu itu. Saya katakan gimana? Saya nggak ngadakan Pak di masjid. Saya nggak, karena apa? Karena memang nggak boleh dari pimpinan katanya. Dari pimpinannya yang minta maaf, pimpinan organisasi tertentu nggak boleh ngadakan begitu karena bid'ah, haram, dan secara tegas itu adalah ini adalah mubazir dan unsuriatnya. Tetapi warganya masyarakat mereka ngadakan di tempat lain. Makanya muncaratnya itu muncrat di tempat lain. Nah, itu saya katakan dia itu ikut berkontribusi. Saya pikir itu mungkin tanggapan sementara saya Pak Faid. Intinya ini sangat luar biasa dan menarik gitu kan. Baik, terima kasih Pak Yakin. Tampaknya forum ini sudah menarik ya buat diskusinya. Ya, tampaknya forum ini sudah harus kita akhiri. Kalau memang ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Tapi kalau dianggap sudah cukup, maka kita cukupkan sampai di sini. Sudah tidak ada pertanyaan dari para partisipan ya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari partisipan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan oh baik, ini tampaknya masih ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Sri Wiryanti. Ya di chat. Ibu Sri Wiryanti, kalau mencermati uraian Bapak seputar yang terlibat dan tidak terlibat dalam Maulid, apakah tidak berlebihan Maulid sebagai interaksi budaya, tetapi sebagai kolaborasi budaya? Mengenai praktik angkaan sebagai bukti kegembiraan merayakan Maulid dan direpresentasikan saling membuat angkaan besar-besaran, Jawa dalam artian jor-joran, apakah justru akan menunjukkan ketidaksetaraan sosial? Itu Pak Yakin, apakah bisa dipahami? Ya, menarik sekali. Memang memang Ibu Sri ya, luar biasa, ini sangat berkontribusi dalam penelitian saya. Memang barangkali Ibu juga memiliki pandangan yang sangat tajam tentang itu, memiliki perspektifnya sendiri. Memang apakah tidak jor-joran, apakah tidak juga mengandung unsur di situ kontestasi juga ada gengsi sosial, itu saya katakan. Nah, dalam penelitian ini tidak mewakili semuanya, juga saya katakan ini juga hasil secara teoretik, ini memberikan teoretik secara, tetapi teori substansi ya mungkin ya. Jadi implikasi teoretiknya begitu. Apakah ini juga bisa digeneralisir ke tempat yang lain, kepada kasus yang lain? Saya katakan tidak bisa. Barangkali tidak bisa, mungkin dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki kemiripan-kemiripan dengan orang Bawean, itulah bagian daripada keterbatasan penelitian saya. Apakah itu justru bukanlah apa tadi itu terjadi kontestasi, malah membedakan ini gengsi sosial? Bisa katakan iya, bisa tidak. Bisa iya. Nah, tetapi nanti setelah ada pembagiannya kan begini, Pak ya.
ketika orang itu ngangkat tadi yang harganya itu jutaan tadi itu, ada yang 1 jutaan itu, apakah di situ justru itu untuk menaikkan? Itu pergeserannya. Pergeserannya mengalami pergeseran begitu hari ini. Betul ada pergeseran. Tetapi original dulu itu, makanya saya katakan, mau buat kuenya saya ini mereka itu gotong royong. Di dapur mereka itu bikin bersama-sama sehingga nanti diangkat bersama-sama. Dibawa bersama-sama ke masjid. Dulu itu sebelum ada angkaan maulid yang berupa itu tadi satu-satu itu, dulu itu angkaannya itu Pak ya, angkaannya itu disebut dengan osongan Pak, diusung, osongan, diusung. Mereka dari berbagai kompleks satu keluarga membawa diusung ke mana bersama-sama. Oleh sekarang karena ada perubahan terkontaminasi mungkin nilai-nilai yang dari luar atau ingin yang lebih simpel mereka bawa sendiri-sendiri, tetapi mereka itu juga bekerja sama dan akhirnya mereka setelah yang mereka ada yang orang miskin masyarakat juga diberi angkaan maulid yang begitu besar, enggak dibiarkan mereka itu maksudnya itu menikmati yang namanya maulid. Jangankan yang tua-tua, yang kecil-kecil itu, yang anak kecil yang umur 4 tahunan 5 tahun semua itu kebagian berkat maulid. Karena berkat maulid itu kan dibongkar nanti di masjid, itu dibagi sama warga. Dimakan di masjid. Kalau mungkin masjid katanya kotor, enggak di sana itu. Enggak ada masjid kotor-kotoran. Jadi makan di masjid, makanannya dibagi masjid, mulai anak kecil sampai yang besar-besar, semuanya kebagian berkatnya itu. Nah, barangkali ada misalnya di situ unsur, memang saya katakan motivasi itu juga berkaitan dengan latar belakang. Ada yang memang begitu, ingin menunjukkan gengsi sosialnya. Saya orang kaya, mengangkat yang bawa angkaan yang besar, supaya terasa dia ditunjukkan bahwa orang besarnya. Tetapi bukan pada aspek itunya saya katakan, Bu, bahwa ini secara kultur kelembagaan, bukan kepada personalnya ya. Sebagai setelah terlembagakan menjadi tradisi masyarakat tertentu, jadi situ orang ingin membawa angkaan maulid bersama keterpanggilan hati itu ini yang saya soroti. Inilah masyarakat secara umum mereka ingin terpanggil untuk membawa angkaan maulid bersama-sama. Adapun motivasi individu yang begitu ini berkait dengan latar belakangnya. Memang saya katakan yang latar belakang yang minta maaf yang memang tidak terdidik ya memang ada begitu, ingin menunjukkan bahwa saya orang kaya ya kan, sehingga ada perbedaan. Ini angkaannya orang yang kaya yang miskin dari sisi angkaan ya. Kemudian dari sisi dari latar pendidikan, yang tidak berpendidikan ya begitu. Tetapi yang punya pendidikan yang baik, yang saya tanyakan beberapa narasumber, beberapa informan mengatakan ya ini ingin bersedekah, memang ingin bersedekah, ingin memeriahkan, ingin merayakan. Karena memang tadi itu, karena jarak yang begitu jauh dengan Nabi, dari tempat yang jauh dengan Nabi, masa yang begitu jauh dengan Nabi, mereka bikin media sebagai momentum untuk hari pencurahan, keceriahan dan kesyukurannya dalam kebersamaannya yang disebut dengan Maulid Nabi. Di situ ada kebersamaan, ada di situ perilaku sosial tampak di situ, ingin berbagi di itu tampak di situ, kesetaraan juga sampai di situ secara ke kultur tradisi baweannya. Kalau nanti di kasus per kasus individunya, mungkin apa yang disampaikan Ibu Sri masuk sekali dalam kasus per kasusnya, Bu. Ya, itulah bagian daripada keterbatasan saya, Bang, barangkali. Itulah mungkin yang perlu dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Kontribusinya saya dalam aspek teori yaitu yang disebutkan tadi itu memiliki bukan hanya sebagai tradisi agama, upacara, tetapi dia sebagai tradisi, ruang budaya, ruang sosial yang memiliki orientasi teologis, historis, dan ideologis. Dalam aspek yang praktis, paling tidak ini berkontribusi bagaimana tradisi yang begitu ditahankan. Dan hari ini di sana itu sudah dilakukan dengan banyaknya pemikiran bahwa maulid dalam arti bukan maulid, maulid menjadi tradisi khas bawean yang ini sudah disosialisasikan dan dibudayakan di Jakarta, di Batam, di Tanjung Pinang, di Malaysia. Dan mereka senang, masyarakat yang kulturnya berbeda ikut dengan cara yang begitu, kemeriahan yang begitu, mereka senang. Terus terang mereka senang karena apa? Karena di situ ada tukar menukar, ada kerjasama, juga ada berbagi,
juga dengan diiringi dengan bacaan-bacaan yang indah, yang maulidnya bukan hanya maulid at-tibai yang seperti di sini singkat-singkat. Di sana itu Pak maulidnya bersanji, hatam bersanji 1 kali sampai 3 kali, dibaca sejak pagi, dibaca ulang lagi sampai nanti marhabannya maulidnya juga. Ini bukan hanya tadi di masjid, tapi di musala langgar, di anak TK, juga di madrasah-madrasah, pondok-pondok juga begitu. Ya itu mungkin itu Pak Fawaid sambungan dari saya. Terima kasih atas beberapa masukan dan kritikan, termasuk temuan-temuan pandangan-pandangannya Pak Rohid tadi luar biasa. Ini sekelas semuanya yang bertanya memang sekelas penguji yang saya rasakan, bukan sekelas apa sudah. Terima kasih. Mungkin juga ini keterbatasan teknologi menurut saya. Setelah dipertemukan dengan sebuah masyarakat yang begitu, tidak menjawab semua persoalan secara representatif, karena memang satu pandangannya tentu perlu perspektif yang lain yang lebih tajam, yang lebih gemuk, mungkin yang lebih representatif barangkali sebuah konstruksi masyarakat berkembang sehingga terbentuk menjadi apa adanya hari ini yang mereka ikuti, yang mereka jalani. Terima kasih. Begitu Pak Wahid. Ya, terima kasih Pak Yakin atas presentasi dan tanya jawabnya. Ini diskusi yang menarik dan cukup panjang ya. Meskipun yang bertahan sampai sekarang pada akhirnya sampai 20 orang. Nanti bisa kita kalau ada pertanyaan lebih lanjut langsung bisa terhubung langsung dengan Pak Yakin jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Yakin, ucapkan terima kasih ke teman-teman LP3M dan para partisipan yang sudah hadir sampai bertahan hingga siang kali ini. Dan kami selaku host sekaligus moderator, kami ucapkan mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Sampai berjumpa pada webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada webinar tanggal berapa ya, Pak Huda, Pak Edi? Tanggal berapa webinar selanjutnya, Pak Edi? Tanggal berikutnya katanya. Ya, kemungkinan tanggal 14-an ya. Karena kalau kita sekarang ya, tanggal berapa? Itu. Tanggal 22. Ya, insya Allah tanggal 22 November ya. Kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres. Apa cabang lagi, Bos?